Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat ke-14. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 hingga ayat 14, demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membicarakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah ia berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan sehingga perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Besyeba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan pintu-pintu gerbang yang ada di dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api.
Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, dibalut dalam satu topik minggu transformasi spiritualitas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu yang mendasari kehidupan umat di Israel adalah tentu diawali dari orang-orang percaya yang menemukan Alkitab sebagai dasar kehidupan bagi setiap orang. Tentu saja kita akan mengingat kembali apa yang dilakukan Bapa Reformasi yaitu Martin Luther melalui pengembalian terhadap makna sola scriptura, kembali ke dalam firman Tuhan, kembali kepada pandangan Alkitab bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi di dalam hal kebenaran tentang firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu tentu saja di dalam kehidupan kita yang sekarang, tentu saja kita akan bertemu dengan berbagai gambaran pemaknaan terhadap firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Misalkan kita angkat salah satu contoh generasi remaja dan pemuda gereja di dalam konteks yang sekarang, tentu saja ada beberapa orang atau golongan yang melakukan penelitian, ternyata lebih dari 50%, yaitu sekitar 70% anak-anak muda Kristen tidak lagi gemar membaca Alkitab. Anak-anak muda Kristen tentu saja di fakta lain ada sekitaran 50% bahwa anak-anak muda gereja tidak lagi hidup di dalam hidup berdoa. Tentu saja gambaran ini seolah-olah akan mengatakan bahwa nanti ketika 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, kita akan menemukan orang-orang tua, kepala-kepala rumah tangga yang tentu saja tidak gemar lagi membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita belajar dari transformasi yang dilakukan oleh Yosia di dalam teks khotbah kita dan bagaimana pengaktualisasian reformasi yang dilakukan Yosia tentu saja mengembalikan dasar kehidupan umat Israel kepada hukum perjanjian dengan Allah. Mengembalikan perjanjian umat itu terhadap perjanjian Allah dengan umat Israel. Tentu saja kita mengingat bahwa umat Israel menggambarkan dan mengimani bahwa Allah yang mereka kenal
adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari keterpurukan kehidupan. Tentu saja reformasi yang dilakukan Yosia berawal dari ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita baca ayat yang kedua. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Tentu saja pada zaman Yosia yang namanya penyembahan berhala itu sudah ada di mana-mana. Berhala itu sudah merupakan satu hal yang akrab dilakukan oleh umat itu. Bahkan di rumah Tuhan sendiri, umat itu membentuk, melakukan penyembahan berhala. Oleh karena itu melalui transformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia terhadap hidup bangsa Israel, tentu saja dengan menemukannya firman Tuhan itu, dengan menemukannya firman yang mengingatkan kehidupan bangsa Israel terhadap Allah. Transformasi itu sebenarnya dimulai dari rumah Tuhan. Transformasi itu dimulai dari rumah Tuhan, di mana umat itu berdoa, di mana umat itu melakukan penyembahan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika ini diawali dari rumah Tuhan, siapa yang terlibat di dalam rumah Tuhan itu? Para imam, para nabi, seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Secara totalitas, keseluruhan umat itu ingin direformasi. Oleh karena itu kita akan mengingat kembali ketika transformasi itu dimulai dilakukan dari rumah Tuhan, dari Bagas Joro. Paulus mengingatkan kita juga bahwa hidup kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Anak sekolah minggu selalu mengatakan, aku gereja, kamu gereja, kita semua gereja. Tentu saja gambaran ini mengingatkan kita terhadap pembaharuan yang melibatkan semua orang. Kenapa ini harus menjadi poin yang sangat penting di dalam hidup bergereja kita pada saat hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat konteks keluarga Kristen zaman sekarang. Kita melihat konteks kekeluargaan orang-orang percaya di dalam waktu yang sekarang. Tentu saja di dalam pencarian bukan hanya vaksin COVID yang harus ditemukan di dalam hidup orang percaya. Tetapi melalui transformasi ini sebenarnya ingin mengingatkan bagaimana menemukan kembali Alkitab itu di dalam rumah Tuhan, baik secara personal, baik secara universal. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita lihat di dalam konteks keluarga, seberapa seringkah keluarga sekarang membicarakan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Seberapa seringkah orang tua, baik ayah atau ibu, membicarakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tentu saja bisa kita bayangkan salah satu yang mencengangkan mungkin bagi kita. Saya selalu sering bertanya kepada anak-anak remaja Parguru Malua. Di dalam rumahmu siapa yang menjadi teladan bagimu dalam hal spiritualitas? Ternyata gambaran itu mengingatkan lebih dari 50% mereka mengatakan ibu yang menjadi teladan
di dalam hal memperkenalkan firman Tuhan. Dan data yang sangat mengejutkan ternyata hanya 12% anak-anak remaja itu yang mengatakan ayahnya itu terlibat dalam hal pemberitaan membicarakan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ada apa ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tentu saja bisa kita bayangkan bahwa anak-anak muda sekarang, generasi kita yang sekarang sudah mulai kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Karena apa Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tentu saja apa yang dikatakan Raja Yosia ketika dia juga mengingatkan transformasi spiritualitas secara universal itu tidak terlepas dari transformasi spiritual secara pribadi, lepas pribadi. Maka kita dapat mengatakan kalau itu menjadi gambaran gereja, kalau itu menjadi gambaran orang-orang percaya di dalam kehidupan yang sekarang. Sebenarnya gereja, tubuh Kristus itu sendiri, sebenarnya kekristenan itu sedang diambang krisis. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari mana sebenarnya kita memulai reformasi itu? Dari mana kita sebenarnya memulai pembaharuan yang ditawarkan oleh Yosia kepada kita pada saat ini? Yosia mengingatkan di dalam hal melakukan pembaharuan, di dalam hal melakukan transformasi, jawaban dari teks ini adalah berasal dari rumah Tuhan itu sendiri. Seperti gambaran lagu tadi. Tentu saja gereja itu bukanlah hanya bangunannya, gereja itu bukanlah hanya fisiknya, tetapi gereja itu adalah tubuh manusia itu secara individu. Aku gereja, kamu gereja, kita semua gereja. Gambaran yang secara personal, kita Mazmur juga menggambarkan bagaimana gereja itu secara personal. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Pertanyaan ini menjadi satu pembaharuan yang mempertanyakan pada pembaharuan diri sendiri, pembaharuan hidup setiap orang. Oleh karena itu, dengan pembaharuan ini, seolah-olah Yosia ingin mengatakan bahwa pembaharuan itu adalah dari diri sendiri, memaksa kita untuk terhubung kepada Allah. Transformasi itu memaksa kehidupan kita secara personal terhadap hubungan kita dengan Allah. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak hal yang perlu kita bereskan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ada banyak hal yang perlu kita bereskan yang berkaitan dengan spiritualitas secara pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu keiaan Yosua di dalam mengatakan untuk mengumpulkan orang-orang yang banyak itu. Orang-orang mulai dari kaum awam sampai nabi-nabi sampai imam-imam harus dibabat habis. Yang kedua, di dalam teks ini pembaharuan spiritualitas itu tentu saja ketika dimulai dari diri sendiri. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga yang menjadi bagian yang disuarakan oleh Yosia. Pembaharuan spiritualitas itu akan terjadi ketika ada komitmen. Pembaharuan spiritualitas itu akan terjadi ketika setiap orang, ketika rumah Tuhan itu juga memiliki komitmen. Ayat yang ketiga dikatakan, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup
dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembaharuan spiritualitas itu ketika dia berkomitmen. Totalitas kehidupan orang percaya adalah bagian dari komitmen yang berakar pada perjanjian kita kepada Allah. Seolah-olah Yosia menanyakan kepada kita pada saat ini, kepada siapakah Anda berjanji? Kepada siapakah rumah Tuhan itu, kepada siapakah orang percaya itu berjanji di dalam kehidupannya? Perjanjian kita tentu saja perjanjian yang diikat oleh Allah di dalam kasih-Nya. Mulai dari bait Allah yang kudus yang dilakukan oleh Yosia merupakan komitmen untuk membuang segala yang namanya bentuk keberhalaan. Dia merobekkan jubahnya, dia mengaku dosanya dan menyatakan penyesalan yang mendalam kepada Allah. Kemudian dia berkomitmen. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang percaya diajak bagaimana dia menyesali segala dosanya dan membangun komitmen itu secara mendalam kepada seluruh umat, kepada Allah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja keteladanan yang dimaksudkan Yosia di dalam hidup kita berangkat dari hal yang universal, hal yang menyeluruh kepada hal yang sangat personal. Kebutuhan rohani, kebutuhan spiritualitas kita adalah sebagai salah satu rumusan yang mengingatkan kita terhadap perjanjian kita dengan Allah. Molo marjaji dongolu tai doho debata, Allah lah yang senantiasa juga yang telah lebih terdahulu menepati janjinya. Apakah yang menjadi janji Anda kepada Allah? Dia do padamu dohot debata. Tuise do ngolu nia kena porseai merpadan di bagasan ngolu partodionnya. Tentu saja yang mau Yosia katakan, ketika hidup kita secara totalitas berkomitmen, tidak ada tawar-menawar terhadap yang namanya perilaku dosa. Tentu saja membangun komitmen itu tentu saja akan mengingatkan hidup kita terhadap nilai perjanjian kita kepada Allah dan juga kepada sesama umat orang percaya. Yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui teks ini kita diingatkan kembali kalau kita harus memulai transformasi itu dari rumah Tuhan, dari kehidupan kita secara personal. Apa yang harus dilakukan untuk mereformasi hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam hal mereformasi hubungan kita dengan Allah yang kepadanya kita berjanji? Ayat 4 sampai ayat ke-14 itu merupakan gambaran yang mengatakan kita harus seia sekata. Kita harus membaharui diri, tidak ada kata kompromi terhadap yang namanya penyembahan berhala. Tidak ada kata kompromi yang namanya terhadap tindakan dosa. Tentu saja mengingatkan kita benar-benar dari diri kita bahwa kita harus taat dan tunduk secara total kepada Allah.
Kita harus taat kepada Dia. Di sanalah terjadi pembaharuan itu ketika kita hidup di dalam ketaatan dan tunduk. Yosia yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur ayahnya sendiri, untuk menegur para imam-imam dan nabi, dan untuk menegur umat itu secara keseluruhan. Setidaknya di dalam teks khotbah kita ini ada 12 tindakan yang sangat radikal yang Yosia tunjukkan tidak mau berkompromi terhadap yang namanya dosa. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 itu setidaknya ada 12 sikap yang dikatakan oleh Yosia supaya tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yosia juga mengatakan jangan ada sedikit pun toleransi di dalam diri kita dengan dosa dan jenis-jenis perbuatan dosa yang merusak iman kita. Apa yang dilakukan oleh umat itu di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 18 mengingatkan kembali terhadap kebiasaan yang sudah hilang di tengah-tengah gereja. Kebiasaan perayaan yang tidak lagi dilakukan oleh tubuh Kristus itu, yang tidak lagi dilakukan oleh rumah Tuhan itu. Apa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Mengembalikan kehidupan umat itu di dalam merayakan Paskah. Dalam bertahun-tahun masa pelayanan raja dari ayah dan kakek Yosia, perayaan ini sudah hilang dari tradisi rumah Tuhan itu sendiri. Melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia mengingatkan kehidupan umat itu bahwa Paskah itu harus dirayakan kembali. Kita lihat di dalam cerita selanjutnya bahwa Paskah itu menjadi bagian yang mengingatkan mereka terhadap perjanjian Allah yang membawa umat itu keluar dari perbudakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup yang kita jalani sekarang, hidup yang kita persembahkan hanya kepada Tuhan, tentu saja adalah hidup yang tidak bercacat, adalah hidup yang tidak bercela. Dengan kesediaan kita melakukan transformasi diri, melakukan pembaharuan spiritualitas kita, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kembalikan perjanjian itu. Kembalikan sikap menemukan firman itu di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita setiap hari, agar setiap penyataan Allah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bait Allah, tubuh kita, hidup kita sendiri. Selamat mereformasi hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan kepada kami pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui reformasi spiritualitas yang dilakukan oleh Yosia di tengah-tengah umat. Kami diingatkan kembali akan kehidupan kami Tuhan, akan perjanjian kami kepada Tuhan bahwa kami akan menjadi orang yang setia di dalam firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa kami dimampukan untuk mentransformasi spiritualitas kami, mengembalikan hubungan kami kepada Tuhan, hubungan yang akrab, hubungan yang Tuhan senantiasa kasihi. Topang kami Tuhan di dalam setiap kelemahan kami yang ada, supaya melalui kekuatan yang daripada Tuhan, kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.